Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardiana Alsa Pramesti dengan NIM P272290201118. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi tentang deteksi dini gangguan bahasa dan keterlambatan bicara pada anak. Beberapa peneliti mengungkapkan bahwa bahasa diperoleh berdasarkan struktur-struktur kognitif dari yang motor melalui interaksi dengan benda-benda atau orang yang di sekitarnya. Pada tahap 5 tahun pertama dari kelahiran anak adalah masa penting pemerolehan bahasa yang harus didampingi dan distimulus oleh orang tua dan lingkungan. Karena perkembangan anak di tahap selanjutnya akan dipengaruhi oleh pemenuhan tugas perkembangan anak di tahap sebelumnya. Apa sih yang dimaksud dengan gangguan bahasa? Di sini, gangguan bahasa dapat didefinisikan sebagai pemerolehan terhadap bahasa yang terjadi secara abnormal, baik pada pemahaman atau penggunaan bahasa, lisan atau tulisan. Gangguan ini mencakup kemampuan bahasa reseptif dan ekspresif pada anak. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan gangguan bahasa itu seperti faktor medis, kurang berfungsinya sistem syaraf pusat yang disebabkan oleh adanya cedera atau memar. Terus selanjutnya ada kondisi fisiologis, kemampuan fungsi organ yang baik. Terus ada yang ketiga, kondisi lingkungan, situasi yang kondusif memberi kontribusi positif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan perkembangan bahasa pada anak. Yang pertama ada perfective vocalization, itu dari 0 sampai 1,5 bulan. Bunyi tangisan bayi tersebut mirip bunyi bayi vokal, misalnya oe, oe, oe atau oa. Terus yang kedua ada babbling, itu umurnya dari 1,5 bulan sampai 6 bulan, masa mengoceh. Bunyinya seperti bunyi pa, pa, pa atau ba, 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 ga, ga, ga atau n, atau na, na, na. Yang ketiga ada lulling, 6 sampai 9 bulan, sudah dalam bentuk kombinasi konsonan seperti gup, gup. Terus yang selanjutnya ada ekokalia, itu 9 sampai 12 bulan, kecenderungan untuk meniru, mengulang apa yang didengar oleh orang sekitarnya. Yang kelima ada true speech, itu 12 sampai 18 bulan, mengandung makna sesungguhnya keluar dari pusat bahasa. Selanjutnya, para orang tua bisa waspadai red flag pada perkembangan bicara si kecil. Seperti si kecil tidak menoleh saat namanya dipanggil dan tidak babbling, mengoceh pada usia 6 bulan. Terus si kecil tidak mengucapkan kata yang berarti atau bermakna pada usia 16 bulan. Selanjutnya ada wajah kurang ekspresif dan tidak dapat menunjuk pada usia 12 bulan. Tidak ada dua kata yang dapat dimengerti pada usia 24 bulan. Selanjutnya, anak terlambat bicara adalah salah satu jenis keterlambatan perkembangan yang paling umum sering terjadi. Terlambat yang bicara pada anak biasanya hanya bersifat sementara. Namun, pada beberapa kasus, kondisi ini bisa menjadi tanda tanya gangguan pendengaran atau perkembangan anak. Penyebab keterlambatan bicara pada anak bisa terjadi karena beberapa faktor, seperti dibesarkan di lingkungan dengan lebih dari satu bahasa atau bilingual. Yang kedua, kesulitan mengerti kata-kata atau mencari kata-kata. Yang ketiga, gangguan pendengaran. Selanjutnya, kelainan struktur rongga mulut, misalnya karena bibir sumbing atau kelainan lidah. Selanjutnya gagap, terus pengabaian dari orang sekitar. Yang terakhir bisa dari gangguan spektrum autis. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa cara yang bisa dilakukan untuk merangsang kemampuan berkomunikasi dengan anak. Yang pertama, ikutin semua ucapannya. Yang kedua, berbicara sambil bergerak. Yang ketiga, buatlah narasi. Hal ini bisa membantu si anak memahami objek tertentu melalui perkataan orang tuanya. Terapkanlah hal ini pada kegiatan lainnya seperti saat mandi, memberi makan, atau mengganti popok. Selanjutnya, dengan main bersama-sama. Yang kelima, ada puji perkembangannya. Selanjutnya, apabila orang tua curiga si anak mengalami keterlambatan bicara, jangan terlalu khawatir. Pada dasarnya, setiap anak memiliki kecepatan tumbuh kembangnya itu secara berbeda-beda. Apabila anak memang mengalami keterlambatan bicara, sebaiknya anak tetap diperiksakan ke dokter dan terapi bicara supaya bisa diberikan penanganan jika memang ditemukan adanya kelainan. Sekian penyampaian materi dari saya, semoga
bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.